Tiara, dan Agus berdiri di depan basecamp Gunung Slamet, menatap ke arah puncaknya yang diselimuti kabut tebal. Mereka telah mempersiapkan perjalanan ini sejak jauh-jauh hari. Malam ini, pada malam Lailatul Qadar, mereka ingin merasakan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di puncak gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tidak ada yang lebih mereka inginkan selain beribadah dengan tenang, memanjatkan doa, dan berharap mendapatkan keberkahan. "Ini jalur pendakian yang benar, kan?" tanya Tiara, sedikit ragu. Roni yang lebih berpengalaman dalam mendaki hanya mengangguk. "Iya, kok. Semua sudah terencana dengan baik. Kita harus bisa sampai puncak sebelum tengah malam." Mereka sudah melakukan riset sebelumnya dan tahu jalur ini cukup sulit, tapi Roni yakin mereka bisa menghadapinya. Tiara, meski tidak seberpengalaman Roni, tetap bersemangat. Namun, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Selalu ada perasaan tidak pasti setiap kali ia hendak mendaki gunung. Agus, yang cenderung lebih santai, hanya tersenyum sambil memegang tas punggungnya. "Kita kan cuma naik gunung. Jangan terlalu dipikirkan, Tiara. Ini juga malam yang spesial, kan? Mungkin kita bisa merasakan sesuatu yang beda." "Semoga saja," jawab Tiara, mengangguk meskipun ada rasa khawatir yang masih tertinggal. Mereka mulai melangkah, mengikuti jalur pendakian yang sempit. Langkah pertama terasa ringan. Udara malam begitu segar, dan suasana gunung yang sunyi membuat rasa cemas sedikit hilang. Langit tampak bersih, dipenuhi bintang-bintang yang gemerlapan. Semua tampak sempurna. Namun, semakin mereka mendaki, semakin terasa keheningan yang menyelimuti. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, dan sesekali hembusan angin yang lewat. Tidak ada suara hewan malam, tidak ada suara alam yang biasanya terdengar di gunung-gunung lain. Semua terasa kosong, seperti dunia ini hanya milik mereka. Roni mulai merasakan sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ada perasaan aneh yang merayap di dalam dadanya, perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah gunung ini memiliki kehidupan sendiri, sebuah kehidupan yang terpendam di dalamnya. Suhu mulai turunnya, Agus tiba-tiba berkata, mencoba memecah keheningan. Tiara menggigil, meskipun ia sudah mengenakan jaket tebal. "Iya, aku merasa agak aneh. Tidak seperti biasanya, kan?" Roni mengangguk pelan. "Mungkin cuma perasaan saja. Kita kan lagi naik ke tempat yang lebih tinggi. Udara memang jadi lebih dingin." Namun, meskipun Roni berusaha meyakinkan mereka, suasana malam itu semakin terasa tidak biasa. Udara yang dingin mulai menekan, dan angin yang berhembus terasa semakin kencang. Bahkan langkah kaki mereka semakin terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk terus maju. "Kenapa nggak ada pendaki lain, sih?" tanya Tiara, sedikit cemas. "Seharusnya banyak orang di jalur ini malam-malam seperti ini." "Itu yang aneh," jawab Agus, matanya menyapu ke sekeliling. "Biasanya ada beberapa pendaki, terutama yang ingin beribadah di puncak. Tapi ini, nggak ada siapa-siapa." Suasana semakin sunyi. Hanya angin yang berdesir dan suara napas mereka yang terdengar. Tidak ada cahaya lain selain cahaya dari senter yang mereka bawa. Semakin lama, gelap malam seolah menelan semua yang ada di sekitar mereka. Sesekali, mereka mendengar suara gemerisik dari semak-semak, namun ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. "Kenapa rasanya kayak ada yang mengawasi kita?" Tiara berbisik, suara ketakutan mulai terdengar. Roni tidak langsung menjawab. Ia merasakan apa yang dirasakan Tiara. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi hadir. Keberadaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya mulai diliputi oleh perasaan tidak nyaman. "Sudahlah, kita teruskan saja," Roni berkata, berusaha menenangkan. "Puncak itu sudah dekat. Kita harus tetap fokus." Namun, perasaan gelisah itu tidak hilang. Mereka melanjutkan perjalanan, semakin lama semakin merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Tiara, yang biasanya lebih optimis, kini tidak bisa menahan ketakutannya. Ia sering melihat ke belakang,
seolah merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Agus yang biasanya santai mulai mempercepat langkah. Aku mulai merasa nggak enak, Roni. Kita udah jauh banget, dan kok kayaknya nggak ada pendaki lainnya? Roni berhenti sejenak. Ia melihat ke belakang, namun hanya ada kegelapan yang menyesakkan. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Ini aneh, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Seharusnya ada banyak orang yang lewat sini, apalagi malam Lailatul Qadar seperti ini. Apa kita salah jalur? Tanya Tiara dengan suara cemas. Roni menggeleng. Tidak mungkin. Jalur ini jelas. Namun, meskipun Roni berusaha meyakinkan mereka, suasana yang semakin aneh mulai membuat mereka ragu. Di kejauhan, mereka melihat cahaya. Cahaya yang bergerak, seperti api yang menyala. Tiara menatap cahaya itu dengan mata yang terbelalak. Apa itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Roni menoleh, mencoba menilai dari jarak jauh. Tidak tahu. Tapi kita harus mendekat. Jangan, Tiara berkata dengan tegas, namun juga dengan ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Kita harus berhenti. Kita tidak boleh melanjutkan perjalanan ini. Agus yang berada di belakang mereka tidak mengeluarkan suara. Rasa takut yang sama merayap ke dalam dirinya, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Namun, rasa cemas semakin meliputi mereka. Cahaya itu semakin jelas terlihat, dan semakin terasa bahwa malam ini ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Roni melangkah lebih cepat. Tiara yang berada di belakangnya masih terlihat ragu, tetapi akhirnya mengikuti. Agus, yang sejak tadi lebih banyak diam, kini tampak gelisah. Mereka berdua saling pandang, lalu mengalihkan pandangan ke arah cahaya yang semakin lama semakin terang. Ini pasti api unggun, ujar Roni, meski suaranya terdengar kurang yakin. Tidak mungkin. Seharusnya kita bisa mendengar suara tawa atau obrolan dari orang-orang di sekitar api. Tapi ini aneh, sepi banget, jawab Agus. Suaranya lebih pelan, tapi jelas menunjukkan ketegangan. Tiara berjalan lebih cepat, mencoba untuk menjaga jarak dengan mereka, namun matanya tetap terfokus pada cahaya yang semakin mendekat. Entah kenapa, meski api itu terlihat biasa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana semakin terasa mencekam. Angin yang berhembus kencang membuat dedaunan di sekitar mereka bergerak cepat, tapi suara gemerisiknya terdengar jauh lebih pelan dari biasanya, seolah semua hal di sekitar mereka ikut menahan napas. Roni mengangguk, meskipun rasa cemas mulai merayap di dalam dadanya. Mungkin kita salah jalur. Kita tidak tahu kalau ada pendaki lain yang lewat. Tapi kenapa nggak ada jejaknya? Tanya Tiara dengan suara terkejut, mengingatkan mereka pada hal yang lebih mengganggu. Tidak ada tanda-tanda pendaki lain sama sekali. Dan itu, api yang terlalu terang untuk waktu seperti ini. Mereka terus melangkah, semakin dekat dengan cahaya itu. Tidak ada suara lain selain langkah kaki mereka yang terdengar di atas batu yang licin. Suara senter yang mereka bawa menyinari jalan di depan, tapi bayang-bayang pepohonan yang tumbuh tinggi membuat jalan mereka terasa semakin sempit. Saat mereka tiba di sebuah belokan tajam, pandangan mereka mulai jelas. Api itu bukan sekadar api unggun. Api itu membentuk lingkaran, terbungkus oleh asap tipis yang berputar. Di sekelilingnya, ada beberapa sosok berdiri dengan pakaian hitam panjang, terbalut rapat hingga wajah mereka tidak terlihat. Di tengah lingkaran api, ada seorang pria, terduduk berlutut, tubuhnya penuh luka-luka yang mengerikan. Roni berhenti, menatap dengan mata terbuka lebar. Tiara menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang semakin membuncah. "Ini, apa ini, Roni?" katanya hampir berbisik, suara gemetar. Roni mengabaikan pertanyaan itu, melangkah mundur sedikit. Ini bukan tempat yang seharusnya kita datangi," jawabnya pelan. Ia merasa tubuhnya dingin, keringat mulai mengalir di pelipisnya meski udara malam itu terasa menusuk. Matanya kembali tertuju pada pria yang ada di tengah api. Pria itu menangis, tapi tangisannya terdengar sangat aneh, tidak seperti tangisan manusia biasa. "Lihat,"
Dia memohon sesuatu. Tiara hampir berteriak, suaranya penuh kecemasan. Agus menelan ludah. Kenapa dia bisa ada di sana? Apa yang terjadi dengan dia? Roni tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pria itu tampak seperti sedang memohon ampun, matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana. Suaranya yang merintih semakin terdengar jelas. Tolong, ampuni saya tidak ingin mati, tolong. Ucapnya dengan suara yang terdengar terputus-putus. Tapi yang membuat Roni terkejut, adalah sosok-sosok berjubah hitam itu. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri di sekeliling pria tersebut, memandang ke arahnya tanpa ekspresi. Sesekali, mereka mengangkat tangan, seperti sedang mengucapkan mantra. Roni merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang salah di sini. Sangat salah. Jangan lihat lebih lama. Tiara tiba-tiba menarik tangan Roni, berusaha untuk menariknya menjauh. Ayo, kita pergi dari sini. Namun, Roni tidak bisa bergerak. Matanya terkunci pada pria itu yang tiba-tiba terjatuh, memukul tanah dengan tangan yang terikat erat. Tolong, saya tidak mau mati. Roni. Tiara berteriak, menarik lagi, kali ini dengan lebih keras. Namun, seolah dunia sekitarnya berubah menjadi sangat lambat. Waktu terasa berhenti sejenak. Roni merasakan jantungnya semakin berat. Suara di sekitarnya mendengung di telinganya, seolah ada banyak suara yang bersatu dalam satu desahan yang tak bisa dipahami. Tiba-tiba, pria itu terjatuh ke tanah, tubuhnya menghilang begitu saja. Roni hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Pria itu hilang, terserap ke dalam tanah begitu saja. Seperti ditelan oleh bumi. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya sebuah kekosongan yang sangat mencekam. Tiara menutup mulutnya, tetapi ia bisa merasakan tubuhnya gemetar. Agus berdiri terpaku, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya ada suara desahan angin yang semakin keras, mencampur dengan suara mereka yang terengah-engah. Roni, ayo, kita harus pergi. Sekarang. Tiara hampir menangis, suara ketakutannya terdengar jelas. Roni akhirnya berhasil mengalihkan pandangannya dari tempat itu. Kita harus lari. Ini bukan tempat yang aman. Namun, baru saja mereka hendak mundur, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Semua sosok yang berjubah hitam itu menoleh serentak ke arah mereka. Mata mereka, yang semula kosong, kini terlihat penuh kebencian. Mata hitam pekat yang kosong menatap tajam ke arah mereka, seolah bisa menembus jiwa mereka. Roni merasa tubuhnya seperti tertarik ke bawah. Setiap langkah terasa berat. Ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, mengikat mereka di tempat ini. Kita harus pergi. Roni berteriak, berusaha untuk menggerakkan kakinya. Ayo cepat. Tetapi, tak ada yang terjadi. Mereka tetap terdiam di tempat, tubuh mereka seolah tidak bisa bergerak. Suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Suara itu pelan, tapi semakin keras, seolah ada ribuan suara yang datang dari dalam tanah, dari pepohonan, dari udara yang menyesakkan. Kalian sudah melihat? Maka kalian harus membayar. Suara itu berbisik di telinga mereka, mengerikan dan tidak manusiawi. Jantung Roni berdegup semakin kencang. Apakah mereka akan selamat? Atau malam ini akan menjadi akhir dari perjalanan mereka? Ketakutan mulai merayap ke seluruh tubuh Roni. Rasanya, setiap hela napas yang diambilnya semakin terasa sesak. Angin yang semula menyejukkan kini menjadi semakin mencekik, seolah menyelubungi mereka dengan udara berat yang penuh ancaman. Suara bisikan itu semakin mendalam, seperti datang dari bawah tanah, menggetarkan tubuh mereka hingga terasa gemetar. Kita harus pergi, Roni berbisik, dengan suara hampir tak terdengar. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat, dan napasnya terengah-engah. Tetapi tubuhnya terasa seperti dibebani sesuatu yang sangat berat. Semua usaha untuk bergerak terasa sia-sia. Tiara tampak cemas, wajahnya semakin pucat. Kenapa kita nggak bisa bergerak? Kenapa rasanya seperti ada yang menahan kita? Suara Tiara bergetar,
matanya yang lebar memandang ke sekitar, seperti mencari jalan keluar. Agus, yang sejak tadi terdiam, kini menggigil. Aku nggak mau jadi seperti pria itu, yang hilang begitu saja. Ini aneh banget, kata Agus dengan suara tercekat, hampir tak bisa mengeluarkan kata-kata. Roni menelan ludah, berusaha keras untuk mengumpulkan pikirannya. Setiap gerakan terasa semakin berat. Ia menoleh ke arah sosok berjubah hitam yang masih menatap mereka tanpa ekspresi. Sosok-sosok itu berdiri tegak, seolah tak terpengaruh oleh keadaan apapun di sekitar mereka. Hanya mata mereka yang kosong itu yang terlihat mengancam. Suara bisikan itu kembali terdengar, semakin jelas, semakin dekat. Suara yang tidak berasal dari siapapun yang tampak di sekitar mereka. Seperti suara dari dalam tanah. Kalian sudah melihat? Maka kalian harus membayar. Suara itu berbisik dengan nada yang begitu dalam, seolah berasal dari dunia lain. Apa maksudnya? Tiara menatap Roni, mencari jawaban. Namun Roni hanya diam, tidak bisa berkata-kata. Hatinya berdebar kencang. Sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, dan ia tahu bahwa mereka terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari bawah kaki mereka. Semua terdiam. Bumi di bawah mereka terasa seperti bergerak, bergetar sedikit, seolah ada sesuatu yang menggerakkan tanah. Kemudian, dari balik kabut dan kegelapan, mereka mendengar suara langkah berat yang datang dari kejauhan. Langkah itu semakin dekat, dan tanah di sekitar mereka semakin terasa bergerak, seolah ada sesuatu yang besar dan kuat yang sedang mendekat. Lari, seru Agus, yang akhirnya bisa bergerak. Ia berbalik dan mulai berlari, meskipun tubuhnya terasa berat seperti dililit oleh sesuatu. Namun, langkahnya terasa kaku dan lambat. Seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat itu. Roni merasa tubuhnya tidak bisa mengikuti perintahnya. Seperti ada kekuatan yang menahan setiap gerakan. Matanya berputar, mencoba mencari jalan keluar, tapi segala arah hanya terlihat gelap dan penuh kabut. Semuanya terasa terperangkap dalam satu lingkaran yang mencekam. Ayo, Tiara. Roni berteriak. Ia mencoba menggapai tangan Tiara, tetapi Tiara hanya berdiri diam. Pandangannya kosong, seperti tidak bisa melihat apapun selain sosok berjubah hitam yang masih mengelilingi api. Tidak bisa, Tiara berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Aku merasa, mereka melihat kita. Mereka tahu kita ada di sini. Roni berusaha sekali lagi, tetapi tubuhnya terasa semakin berat. Tubuhnya seperti dipenuhi pasir yang semakin menekan setiap gerakannya. Setiap kali ia berusaha bergerak, langkahnya semakin lambat, dan suara bisikan itu semakin menguat. Kalian sudah melihat? Maka kalian harus membayar. Suara itu semakin mengerikan, seperti datang dari ribuan suara yang bercampur menjadi satu. Roni merasa kepalanya berputar. Ia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Semua ototnya terasa kaku. Setiap detik yang berlalu terasa seperti berjam-jam. Agus yang berlari jauh lebih cepat tiba-tiba terhenti. Ia tampak terjatuh, wajahnya memerah, tubuhnya seakan melawan gravitasi. Ia terkulai lemas di tanah, terbaring dalam posisi yang tidak wajar. Roni merasa jantungnya berdegup kencang, takut kalau Agus sudah terlambat. Tiara menangis, berlari menuju Agus. Agus, Agus, apa yang terjadi? Tangis Tiara, suaranya tercekat. Tapi Agus tidak menjawab. Matanya terbuka lebar, tetapi kosong, seperti mata orang yang sedang tidak sadar. Tubuhnya terkulai tanpa nyawa. Tiara meraba dadanya, mencari detak jantung, tetapi tidak ada apa-apa. Agus sudah terjatuh begitu saja, seperti tersedot oleh tanah yang gelap itu. Tidak. Tiara berteriak, hampir kehilangan kendali. Ia mencoba mengguncang tubuh Agus, tetapi semuanya sia-sia. Agus tergeletak begitu saja, tak bernyawa. Roni merasa dunianya berputar. Ini tidak mungkin, kita nggak bisa begitu saja. Tiba-tiba, suara bisikan itu berubah, menjadi lebih jelas dan mengerikan. Kalian sudah memilih?
kalian sudah melihat? Kalian tidak bisa pergi. Tidak. Roni menjerit, berusaha menggerakkan kakinya, tetapi rasanya semakin sulit. Langkah mereka tertahan oleh kekuatan yang tidak tampak. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam itu mulai bergerak. Mereka mengangkat tangan mereka ke udara, seolah sedang memimpin sesuatu yang besar dan mengerikan. Api di tengah lingkaran semakin besar, nyala apinya melambung tinggi, seolah ingin membakar segalanya. Dan dari dalam tanah, sesuatu mulai muncul. Suara gemerisik semakin kuat, semakin dalam. Perlahan, sesuatu yang gelap dan besar muncul dari bawah kaki mereka, seolah bumi ini sedang mengeluarkan sesuatu yang terperangkap selama bertahun-tahun. Tidak. Roni berteriak lagi, kali ini suaranya pecah. Ayo lari, Tiara. Kita harus lari. Tetapi, Tiara hanya berdiri di tempat, menatap ke tanah yang terbuka, menatap ke dalam kegelapan yang semakin besar. Ia merasa seluruh dunia ini mulai hancur, dan tidak ada jalan keluar. Sudah terlambat. Suara itu bergema di telinga mereka, dan bumi mulai menelan segalanya. Roni merasakan ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa kaku, berat, dan semakin sulit untuk bergerak. Bahkan udara yang masuk ke paru-parunya pun terasa sangat berat. Angin berhembus kencang, tapi tidak ada suara apa-apa selain desahan nafas mereka yang terengah-engah. Tangan Roni menggenggam erat tiang senter, namun ia merasa seperti tidak bisa memaksa tubuhnya untuk bergerak. Tiara masih berdiri di sampingnya, matanya kosong, seolah terhipnotis oleh sosok berjubah hitam yang kini bergerak semakin dekat. Matanya tak bisa lepas dari api yang berkobar tinggi di tengah lingkaran itu. Tiara, kita harus pergi. Roni berteriak, suaranya hampir pecah, tapi Tiara hanya diam, matanya tidak bergerak, tubuhnya membeku seperti patung. Tiara. Roni mengguncang bahunya, berusaha membangunkan gadis itu dari ketakutannya. Tetapi Tiara hanya menatapnya dengan mata kosong, wajahnya pucat pasi. Roni merasa ada yang sangat salah, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari ketakutan yang sedang mengikat mereka. Tiba-tiba, salah satu sosok berjubah hitam bergerak lebih dekat. Ia tidak berbicara, hanya menatap mereka dengan mata yang kosong, seperti menilai mereka. Roni merasa seluruh tulangnya terasa dingin, dan saat sosok itu semakin mendekat, ia bisa merasakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Kalian sudah datang, suara itu terdengar sangat pelan, namun menggetarkan, seolah berasal dari kedalaman bumi. Suara itu bukan datang dari sosok berjubah, melainkan datang dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih mengerikan. Siapa? Roni berusaha bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Ia berusaha keras untuk menggerakkan kakinya, tapi tubuhnya tidak mau diajak bekerja sama. Namun, sebelum sosok itu menjawab, suara gemerisik terdengar lagi, lebih keras kali ini. Bumi terasa bergemuruh, seperti ada yang sedang bergerak di bawah tanah, sesuatu yang besar dan berat, seolah ada kekuatan besar yang sedang terbangun. Tanah mulai bergerak, perlahan-lahan membuka, dan dari dalam tanah itu muncul sebuah tangan. Hitam, berbulu, dengan jari-jari yang panjang dan kurus. Tangan itu menjulur keluar, mencengkeram tanah dan menarik dirinya lebih tinggi. Roni terbelalak, tidak percaya apa yang dilihatnya. Apa yang muncul dari dalam tanah itu bukan manusia, bukan makhluk hidup biasa. Ada sesuatu yang sangat besar dan sangat gelap yang mencoba muncul dari bawah bumi. Tiara akhirnya bergerak, matanya mulai menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi ia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak dengan cepat. Ia hanya bisa berdiri, menatap penuh ketakutan. Tangan itu semakin besar, semakin tinggi. Hanya dalam beberapa detik, sebuah sosok besar dengan tubuh gelap dan berbulu muncul sepenuhnya dari dalam tanah. Roni menjerit, tetapi suara itu seperti tertelan udara yang tebal. Mereka berada dalam cengkeraman sesuatu yang tak terlihat, yang membuat tubuh mereka kaku, terhimpit oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari tubuh manusia. Sosok itu, yang lebih tinggi dari pohon-pohon di sekitar mereka, mulai melangkah dengan langkah berat.
Tanah di bawahnya terbelah setiap kali ia menginjakkan kaki. Apa ini? Apa yang kita lihat? Tiara akhirnya mampu berbicara, tapi suaranya hanya terdengar seperti bisikan. Apa yang terjadi pada kita? Ini bukan dunia kita, Tiara, jawab Roni dengan suara tercekat. Kita nggak seharusnya ada di sini. Sosok besar itu bergerak lebih dekat, perlahan, sambil terus menggerakkan tangannya yang panjang dan hitam. Setiap gerakannya membuat tanah di sekitarnya bergetar. Ketakutan yang dirasakan oleh Roni dan Tiara semakin menguat, tubuh mereka semakin sulit bergerak, seolah sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengikat mereka. Roni mencoba untuk berpikir jernih, mencoba mencari cara untuk melarikan diri, tetapi pikirannya terasa kacau. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua yang ada di hadapannya sekarang terlihat tidak nyata, seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk. Tangan sosok besar itu tiba-tiba menghampiri mereka. Roni merasakan udara semakin berat, dan sekejap kemudian, tangan itu melayang di depan wajah mereka. Sosok itu memandang mereka dengan mata yang kosong, tapi ada kekuatan yang besar di dalamnya, seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwa mereka. Kalau kalian tidak ingin hilang seperti yang lainnya, suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih dalam. Kalian harus melakukan apa yang kami inginkan. Roni berusaha untuk berbicara, tetapi kata-kata itu terasa terkunci di tenggorokannya. Tiara, yang mulai terlihat panik, mencoba mengangkat tangan untuk melawan, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Matanya menatap Roni dengan penuh ketakutan, meminta bantuan, tapi Roni sendiri merasa sangat rapuh. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar lagi. Kali ini, getaran itu lebih kuat, lebih cepat. Sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya muncul dari bawah tanah. Roni bisa melihat sekilas bayangan hitam yang lebih besar dari sosok sebelumnya. Tubuhnya membungkuk, membentuk sesuatu yang menyerupai raksasa, namun tubuh itu penuh dengan goresan dan bekas luka yang mengerikan. Sosok itu memandang mereka, dan meski tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, Roni bisa merasakan keinginan untuk menyakiti mereka, untuk menghabisi mereka. Ketakutan yang tak terucapkan mulai memenuhi hatinya. Mereka tidak bisa melarikan diri. Tidak ada jalan keluar. Tidak, Tiara akhirnya berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Kita sudah mati. Dan di saat itu juga, seluruh dunia mereka terasa terhenti. Tanah berguncang semakin kuat. Roni merasa seperti tubuhnya menghilang. Mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan sosok raksasa itu semakin mendekat, perlahan-lahan, seperti menanti saat yang tepat untuk menelan mereka. Roni terdiam. Tubuhnya terasa semakin terikat, hampir tak bisa bergerak. Tanah di bawah kakinya berguncang lebih keras, dan suara gemuruh dari dalam perut bumi itu membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Tiara masih terdiam di sampingnya, matanya kosong dan lelah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau apa yang harus mereka lakukan. Sosok raksasa yang muncul dari dalam tanah itu semakin mendekat, kakinya menghantam tanah dengan kekuatan yang menggetarkan udara. Tubuhnya yang hitam, penuh dengan garis-garis luka, bergerak perlahan tapi pasti, seolah tidak terburu-buru. Setiap langkahnya membawa ketakutan yang semakin nyata. Roni menatap kosong ke arah sosok itu. Di matanya, bukan hanya ketakutan, tapi juga sebuah rasa terperangkap yang mendalam. Kita tidak akan selamat, katanya pelan, hampir tak terdengar. Suaranya serak, seolah terhambat oleh sesuatu yang menekan dadanya. Jangan bilang begitu, Roni, Tiara berbisik, namun suaranya tidak lebih baik. Kita harus berbuat sesuatu. Apa yang mereka inginkan dari kita? Roni menggigit bibirnya, berusaha keras untuk berpikir jernih. Setiap detik terasa seperti jam, dan tubuhnya terasa kaku, berat, terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tetapi kakinya tak mau diajak bekerja sama. Semuanya terasa sangat berat. Sosok itu kini berdiri tepat di depan mereka.
Raksasa itu menundukkan kepalanya sedikit, memperhatikan mereka dengan mata yang kosong, mata yang tidak memancarkan emosi apapun, hanya kegelapan yang lebih dalam dari malam. Tiara merinding melihat mata itu. Matanya seperti tidak memiliki iris, hanya bola hitam pekat yang menatap mereka tanpa berkedip. "Siapa kalian?" Suara itu keluar dari mulut raksasa itu, terdengar lebih dalam daripada suara gemuruh bumi. Suara itu memaksa Roni untuk menundukkan kepalanya. Tidak ada lagi pilihan selain mendengarkan. Kami hanya pendaki biasa." Roni memaksakan diri berbicara, suara yang keluar terasa serak dan tidak pasti. "Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini." Sosok itu tidak menjawab langsung. Hening. Roni bisa merasakan udara di sekitar mereka semakin mencekik. Angin yang berhembus tiba-tiba berhenti, seolah semuanya terhenti sejenak. Hanya ada gemuruh bumi yang terus menggema di telinga mereka. "Kesalahan terbesar kalian adalah melihat," suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih menekan. "Kalian melihat dan kalian datang. Kalian adalah bagian dari takdir yang sudah digariskan." Roni berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi semakin lama semakin terasa mustahil. Rasanya, bumi ini tidak akan memberi jalan untuk mereka. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tolong, beri kami kesempatan." "Tidak ada kesempatan," jawab sosok itu tegas. "Kalian sudah melewati batas." Tiara menatap Roni dengan wajah penuh ketakutan. "Roni, aku takut. Apa yang akan terjadi pada kita?" Ia menggenggam tangan Roni dengan erat, namun tangan Roni terasa kaku, seolah tidak bisa merasakan apapun. Raksasa itu mulai bergerak. Perlahan, ia menunduk, mendekatkan wajahnya yang besar, penuh dengan bekas luka dan sobekan kulit, ke wajah Roni. Roni bisa merasakan napasnya yang berat, bau tanah dan darah bercampur, menghantam wajahnya. Seolah ada kekuatan yang tak bisa dilawan di balik setiap napas yang dihembuskan. "Tak ada yang bisa kalian lakukan. Tak ada jalan keluar," suara itu kembali bergema di dalam kepala mereka. "Kalian akan menjadi bagian dari kami. Selamanya." Roni merasa dunia mulai mengabur. Mata dan telinganya terasa tertutup oleh gelap yang menyelimuti. Setiap suara yang ada di sekitarnya terdengar semakin jauh, seolah ia terjebak dalam ruang yang sangat sempit. Ia menatap Tiara yang kini menangis diam-diam, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Ia tahu, meski mereka berdua saling menggenggam, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kemudian, sebuah suara berbisik, sangat pelan dan mendalam, begitu dekat dengan telinga Roni. "Kalian akan menjadi milik kami. Seperti yang lain yang datang sebelum kalian." Roni merasa tubuhnya semakin kehilangan kendali. Suara itu seperti sebuah mantra yang mengikatnya. Ia tidak tahu lagi di mana dirinya berada, apakah ia masih di dunia yang sama dengan Tiara, atau jika tubuhnya sudah terperangkap di dalam dimensi lain yang lebih gelap. Semua terasa kabur. Keringat dingin mengalir di dahinya. "Tiara." Roni berbisik, hampir tidak mampu mengucapkan kata-kata dengan jelas. Aku tidak bisa." Sosok itu mendekat, semakin dekat. Kali ini, ada sebuah suara yang lebih rendah, lebih mengerikan yang terdengar. "Kalian harus ikut bersama kami, atau kalian akan terkubur dalam kegelapan ini selamanya." Tangan besar sosok itu bergerak lagi, kali ini menuju Tiara. Roni tidak bisa bergerak untuk melindunginya. Hanya bisa menatap dengan mata yang terbuka lebar, tak bisa berbuat apa-apa. Dengan satu gerakan cepat, tangan besar itu menangkup tubuh Tiara. Tiara terpekik, tetapi suaranya terhenti begitu saja. Roni bisa merasakan ada sesuatu yang menarik dirinya ke bawah, seperti tanah yang menelan tubuh Tiara perlahan. Roni berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya terasa semakin lemas, terjebak dalam cengkeraman tak terlihat. Tiara menghilang dalam genggaman tangan itu, masuk ke dalam tanah, ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Tiara hilang. Dan Roni, yang masih berdiri di tempat itu, merasakan kegelapan menelan dirinya. Dunia yang sebelumnya cerah dan penuh harapan,
kini berubah menjadi sesuatu yang sangat gelap dan tak terjangkau. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seolah ia sudah terjebak dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Tanah di sekitar mereka mulai menggulung, perlahan menutup, menghilangkan jejak keberadaan Tiara. Tanpa suara, tanpa jejak. Roni tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hanya satu yang ia tahu, bahwa semuanya sudah terlambat. Roni berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Semua yang terjadi begitu cepat, begitu mengerikan. Tiara hilang dalam genggaman tangan raksasa itu. Hanya dalam sekejap, tubuh gadis itu ditarik ke dalam tanah, menghilang tanpa jejak. Kepergiannya meninggalkan Roni dalam kehampaan yang dalam. Tubuhnya masih terasa sangat berat. Setiap helaan napasnya terasa lebih sulit, seperti ada sesuatu yang menahannya, menekan dadanya. Dia ingin lari, ingin berteriak, tapi apa yang bisa dia lakukan? Semua kekuatannya terasa hilang, seperti arus sungai yang membawa dirinya jauh ke tempat yang tak bisa dijangkau. Sekelilingnya masih dipenuhi keheningan yang mencekam. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang malam, hanya suara detak jantung yang berdegup keras di telinganya. Roni merasakan ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang lebih buruk dari ketakutannya. Apa yang baru saja dilihatnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada Tiara? Dia berbalik, menatap ke arah tanah tempat Tiara hilang. Setiap inci tanah itu terasa seperti mengingatkan pada kekosongan yang ditinggalkan. Sekilas, Roni ingin berlari, kembali mencari Tiara, tapi tubuhnya terhenti di tempat. Semua itu sudah terlambat. Apapun yang terjadi setelah ini, Tiara takkan kembali. Kamu bisa mendengar aku? Suara itu datang dari belakang Roni, membuatnya terkejut dan hampir terjatuh. Roni menoleh cepat, dan melihat sosok itu. Seorang pria tua dengan wajah yang keriput, mata yang sayu, dan tubuh yang lemah. Ia mengenakan pakaian tradisional, dengan kain panjang yang menjuntai. Sosok ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang terlihat sebelumnya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria tua itu yang membuat Roni merasa tidak aman. Apa yang terjadi? Roni bertanya dengan suara parau. Apa itu semua? Tiara hilang. Pria tua itu mendekat, gerakannya pelan. Meskipun tubuhnya tampak rapuh, ada keteguhan dalam cara dia melangkah. Wajahnya mengandung kesedihan yang mendalam, seperti orang yang sudah terlalu lama menderita. Itu sudah menjadi takdirnya, kata pria itu pelan, menghela napas berat. Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Tapi kalian sudah melihatnya, dan sekarang kalian harus membayar harga. Roni merasa tubuhnya semakin terjerat dalam perasaan takut yang mendalam. Setiap kata pria itu seolah menekan dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan. Takdir? Harga? Apa yang dimaksud pria ini? Apa yang harus mereka bayar? Apa maksudmu? Siapa kalian sebenarnya? Apa yang sedang terjadi di sini? Roni bertanya dengan nada mendesak, tapi suara itu terasa seolah terjebak di tenggorokan. Pria tua itu berhenti sejenak, memandang jauh ke dalam kegelapan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kalian tidak tahu betapa kelamnya tempat ini. Tempat yang terhubung dengan dunia lain. Dunia yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Hanya mereka yang berani melanggar batas yang akan menemui nasib seperti ini. Roni merasa dingin merayapi tubuhnya. Dunia lain? Kamu maksudkan? Pesugihan? Pria itu menyela dengan tegas. Semua yang kalian lihat tadi adalah bagian dari sebuah ritual yang sudah ada sejak lama. Ritual yang menghubungkan manusia dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan yang tak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Jika kalian memilih untuk menyaksikan, maka kalian juga harus menerima bagian kalian. Ritual? Pesugihan? Roni bergumam. Jadi, itu semua, makhluk itu, yang menghilangkan Tiara, semua itu bagian dari ritual ini? Pria itu mengangguk pelan. Ya, mereka yang memilih untuk berbuat pesugihan, memilih untuk menyerahkan jiwa mereka demi kekayaan, kekuatan, atau keinginan lainnya.
Tapi mereka tidak tahu harga yang harus dibayar. Dan kalian yang tidak sengaja melihatnya, akan menjadi bagian dari mereka yang jatuh ke dalam bayangan ini. Roni merasa kepalanya pusing. Semua ini terlalu berat untuk dipahami, tapi ada satu hal yang tidak bisa dia abaikan. Tiara telah hilang, dan semuanya ini, menurut pria tua itu, adalah sebuah kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Mungkin ini memang takdir. Tapi apakah ada jalan keluar? Ada cara untuk menghentikan semua ini? Tanya Roni dengan suara yang penuh harap. Pria itu menatapnya dalam-dalam, seolah menilai apakah Roni benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Kalian yang datang ke sini akan selalu terikat. Kalian sudah melihatnya. Tidak ada jalan kembali. Bahkan jika kalian pergi, kalian akan selalu dipanggil kembali ke sini. Sampai kalian akhirnya menjadi bagian dari mereka yang tak pernah kembali. Roni merasa perasaan ketakutan itu semakin mendalam. Apa yang dia lihat tadi, apa yang terjadi pada Tiara, bukan hanya sekadar mimpi buruk. Itu nyata. Dan jika dia tidak bisa melakukan apa-apa, jika dia terus terjebak dalam tempat ini, dia tahu bahwa dirinya juga akan menjadi bagian dari dunia gelap ini. Tidak. Aku tidak akan menyerah, teriaknya. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Aku harus menyelamatkan Tiara. Pria tua itu hanya menggelengkan kepala pelan. Kalian tidak bisa melawan takdir, nak. Takdir sudah memilih. Tidak. Aku tidak akan tinggal di sini. Roni berkata dengan suara yang lebih tegas, meskipun ada rasa takut yang menghimpit jantungnya. Aku tidak akan membiarkan Tiara hilang begitu saja. Pria tua itu memandang Roni dengan tatapan penuh rasa kasihan. Kalian sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Jalan keluar sudah tertutup. Roni mengunci pandangannya pada pria itu, tak bisa menerima kenyataan yang sedang dihadapinya. Di dalam hatinya, ada sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tiara sudah hilang. Ia tak bisa membiarkannya sia-sia. Kalau begitu, kata Roni dengan penuh tekad, aku akan mencari jalan keluar. Apapun yang terjadi. Pria tua itu hanya terdiam. Tak ada jawaban lagi. Hanya keheningan yang kembali menyelimuti, seperti bayangan yang menunggu. Roni menatap dengan tekad. Meskipun tubuhnya lelah, meskipun ketakutan terus menghantui, ia tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah. Tiara, teman satu-satunya yang masih ia miliki, telah hilang dalam ritual gelap itu. Tak ada lagi yang bisa ia harapkan selain satu hal, untuk keluar dari tempat ini, dan jika mungkin, membawa Tiara kembali. Pria tua itu masih diam di depannya, tatapannya penuh kasihan. Roni tidak peduli. Selama ada napas yang masih tersisa, ia tidak akan membiarkan dirinya terjerat dalam takdir gelap ini. Ia harus mencari jalan keluar, apapun resikonya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Roni dengan nada yang lebih keras, memaksa pria tua itu untuk menjawab. Aku tidak akan diam. Aku akan keluar dari sini. Pria itu menghela napas panjang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalian yang terjerat dalam pesugihan ini, akan selalu kembali. Dunia ini mengikat kalian, nak. Tidak ada yang bisa keluar begitu saja. Aku tidak peduli. Roni berkata dengan suara bergetar. Aku tidak akan terjebak di sini selamanya. Aku harus menemukan jalan keluar, apapun yang terjadi. Pria itu menatapnya dengan mata yang dalam, seolah memandang jauh ke dalam jiwa Roni. Baiklah. Tapi ingat, apa yang kalian lihat tadi bukanlah hal yang bisa kalian hindari. Setiap langkah kalian akan membawa konsekuensi. Dengan sedikit ragu, pria tua itu mengulurkan tangannya. Aku tidak bisa membantu kalian. Tapi mungkin, ada satu cara. Cobalah cari jalan yang tersembunyi di bawah tanah ini. Mungkin kalian akan menemukan petunjuk. Roni menatap tangan pria itu sejenak, ragu-ragu. Tapi, ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk keluar dari tempat yang sangat mengerikan ini. Dengan perlahan, ia menggenggam tangan pria itu. Terima kasih, ucapnya singkat. Lalu,
Tanpa berkata lebih banyak lagi, Roni berbalik dan mulai berjalan. Pria tua itu tetap berdiri di tempatnya, menatap Roni dengan wajah yang penuh kepedihan. Roni tidak peduli. Tiara hilang. Itu sudah cukup membuatnya merasa tidak ada yang lebih buruk dari ini. Langkah Roni semakin jauh meninggalkan pria itu. Ketika ia melangkah semakin dalam, udara terasa semakin berat. Suasana di sekitar semakin gelap. Sepertinya, dunia ini terbalik, segala yang seharusnya terang kini hilang, digantikan oleh bayangan yang semakin menyelimuti. Setiap langkah yang diambil Roni terasa semakin dalam ke dalam kegelapan yang mencekam. Hanya ada suara langkahnya yang bergema, seperti suara yang dipantulkan kembali oleh ruang kosong. Tidak ada suara angin, tidak ada suara hewan malam. Yang ada hanya sunyi. Keheningan yang lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan. Tiba-tiba, Roni berhenti. Di depannya, sebuah pintu kecil muncul di dalam tanah, tak jauh dari tempatnya berdiri. Pintu itu tampak usang, penuh dengan kerak tanah dan lumut, seolah sudah lama tak tersentuh. Namun, ada sesuatu yang menarik Roni untuk membuka pintu itu. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dengan penuh rasa curiga, Roni mendekati pintu itu dan mencoba memegang gagangnya. Tangan Roni terasa dingin saat menyentuh logam itu, seolah ada sesuatu yang mencoba menghalangi. Namun, ia tak mundur. Roni menarik gagang pintu itu dengan satu tarikan kuat. Pintu itu terbuka perlahan. Seketika, sebuah bau tanah lembab yang sangat kuat tercium, mencampur dengan bau busuk yang entah berasal dari mana. Dunia di balik pintu itu adalah dunia yang sangat berbeda, gelap, penuh dengan bayangan dan aura yang menakutkan. Di dalamnya, terdapat lorong sempit yang tampaknya tak ada ujungnya. Tanpa berpikir panjang, Roni melangkah masuk. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan yang bisa membawanya keluar dari tempat ini. Keputusannya bulat, meski ketakutan terus mengejarnya. Langkah demi langkah, ia terus melangkah masuk lebih dalam. Udara semakin dingin dan pengap, seolah tiap helaan napasnya semakin menekan dada. Tidak ada suara selain derap langkahnya yang mengisi keheningan. Semua terasa begitu suram dan menekan. Namun, Roni tetap maju. Tiara ada di suatu tempat di dalam kegelapan ini, dan ia harus menemukannya. Tidak lama setelah ia berjalan lebih jauh, cahaya samar mulai muncul di ujung lorong. Roni merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Cahaya itu gelap. Mungkin lebih tepatnya seperti kilatan-kilatan yang hanya bisa dilihat dari sudut mata, seperti bayangan yang bergerak cepat dan kemudian hilang. Ketika Roni semakin dekat, bayangan itu semakin nyata. Di ujung lorong, ia melihat sebuah lingkaran yang terbuat dari batu besar. Di dalam lingkaran itu, ada sebuah api yang menyala dengan warna yang tidak biasa. Api hitam yang tidak mengeluarkan cahaya terang, tetapi malah menyerap cahaya di sekitarnya. Di tengah lingkaran itu, tampak sebuah sosok yang berdiri dengan tubuh penuh luka, menangis seolah meminta ampun. Roni mendekat, meskipun rasa takut itu semakin menguasai dirinya. Sosok itu, apakah itu Tiara? Tapi ia merasakannya, sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar manusia biasa. Sosok itu bukanlah Tiara. Itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan jika Roni tidak segera pergi, ia mungkin akan menjadi bagian dari ritual itu selamanya. Namun, sebelum ia bisa berpaling untuk lari, sebuah suara datang dari belakangnya. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Tidak ada jalan keluar. Roni menoleh cepat. Semua tubuhnya seakan dibekukan dalam ketakutan yang lebih dalam lagi. Roni menoleh ke belakang dengan cepat, tubuhnya terasa kaku. Suara itu datang lagi, lambat, berat, seperti suara seseorang yang sudah lama mati namun masih bisa berbicara. Dalam keremangan yang semakin pekat, sebuah bayangan besar muncul di belakangnya. Bayangan itu bergerak pelan, dan ketika cahaya redup itu menyentuh wajahnya, Roni terkejut. Sosok itu bukan manusia. Ia tinggi, jauh lebih tinggi daripada manusia biasa, dengan tubuh yang kurus dan kulit yang tampak menghitam, seolah terbakar matahari dalam waktu yang lama.
Wajahnya datar, tanpa ekspresi, hanya mata yang terlihat, mata hitam pekat, kosong, menembus jiwa. Roni terbelalak. Apa itu? Makhluk apa yang ada di depannya sekarang? Siapa? Siapa kamu? Suara Roni tercekat. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup begitu cepat, hampir seakan ingin melompat keluar. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, mengamati Roni dengan tatapan kosong yang seolah bisa melihat lebih dalam dari sekadar penampilan luar. Roni merasa seakan-akan seluruh hidupnya terbuka lebar di hadapan makhluk itu. Semua ketakutannya, semua keraguannya, semua kegelisahannya. Tidak ada suara lagi. Roni tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ia mencoba untuk menginjakkan kaki dan bergerak mundur, namun tubuhnya terasa berat, terhenti di tempat. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Pergilah. Suara itu kembali terdengar, lebih berat dari sebelumnya. Roni menggigil. Aku tidak bisa pergi. Tiara hilang, aku harus menemukannya. Makhluk itu tidak bergerak. Ia tetap berdiri di sana, hanya memandang Roni dengan tatapan kosong, tidak mengeluarkan suara. Namun, meskipun ia diam, Roni bisa merasakan kehadirannya yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa kembali. Tidak ada yang bisa keluar dari sini, kata suara itu pelan, namun jelas. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Roni menggertakkan gigi. Tidak. Aku tidak akan menyerah. Aku harus menyelamatkan Tiara. Makhluk itu akhirnya bergerak, perlahan dan penuh kehati-hatian. Ia melangkah maju, mendekat ke arah Roni, tanpa ada suara langkah yang terdengar. Setiap gerakannya terasa seperti gelombang yang datang mendekat. Roni merasa udara di sekitarnya semakin berat, semakin pengap, semakin sesak. Apa yang kalian cari di sini? Tanya makhluk itu, suaranya begitu dalam dan menggelegar. Kalian tahu apa yang akan terjadi jika kalian melawan takdir? Roni terdiam. Takdir? Semua yang terjadi sekarang memang terasa seperti takdir. Tiara hilang, dia terjebak dalam dunia ini, tak ada jalan keluar. Tapi, seharusnya ada. Bukankah ia masih bisa berjuang? Aku tidak akan menyerah, bisiknya dengan penuh tekad. Aku tidak takut. Makhluk itu berhenti tepat di depan Roni, hanya beberapa inci jaraknya. Roni bisa merasakan hembusan udara dingin dari tubuh makhluk itu, seperti angin yang datang dari dunia lain. Matanya menatap Roni dalam diam, seakan-akan memeriksa apakah kata-katanya benar-benar tulus. Tak ada yang bisa melawan takdir, nak, suara itu semakin dalam. Kalian yang datang ke sini, kalian adalah bagian dari ritual ini. Kalian sudah melihatnya. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Aku tidak peduli dengan ritual itu. Aku harus keluar dari sini, teriak Roni dengan penuh emosi. Makhluk itu mengangkat tangan panjangnya dan menyentuh kepala Roni dengan lembut. Roni merasakan sentuhan itu seperti listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya, mematikan semua gerakan. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Begitu kalian melihat, kalian akan selalu terikat di sini, suara itu bergema di kepala Roni. Tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Kalian tidak akan pernah bisa menghindarinya. Tiba-tiba, Roni merasakan tanah di bawahnya mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang menggerakkan tanah itu dari dalam. Bumi di sekitarnya bergetar, seperti ada sesuatu yang sedang bangkit dari bawah tanah. Lihatlah, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut, namun penuh ancaman. Roni menatap ke bawah, dan matanya tertuju pada sesuatu yang tidak bisa ia percayai. Dari dalam tanah, muncul sebuah tangan yang penuh dengan luka menganga, berwarna hitam dan berkeriput, seperti tubuh yang sudah lama mati. Tangan itu merangkak keluar dengan perlahan, diikuti oleh tangan yang lainnya, hingga akhirnya muncul tubuh penuh luka yang terlihat terputus-putus. Itu, Tiara? Roni berteriak, namun suaranya hampir tidak terdengar. Namun, tubuh yang muncul itu bukan Tiara. Bukan teman yang ia kenal. Itu adalah sosok yang lebih menyeramkan, bentuknya menyerupai manusia,
tapi penuh dengan luka yang mengerikan, dan wajahnya tampak hancur, terdistorsi. Roni mundur dengan panik. Tidak, tidak. Itu tidak bisa terjadi. Tiara tidak seperti itu. Namun, makhluk itu hanya tersenyum tipis. Kalian tidak mengerti. Kalian sudah melihat apa yang tidak seharusnya kalian lihat. Kalian sudah masuk ke dalam dunia ini, dan dunia ini tidak membiarkan kalian pergi begitu saja. Roni menutup matanya, berusaha untuk mengendalikan ketakutannya. Apa yang bisa ia lakukan? Apa yang harus ia lakukan sekarang? Tiara hilang. Makhluk-makhluk ini mengelilinginya. Semua jalannya tertutup. Jika kalian ingin pergi, suara itu terdengar lagi, kalian harus memberikan sesuatu yang lebih. Hanya dengan itu kalian bisa keluar. Tapi, apakah kalian siap untuk membayar harganya? Roni membuka matanya. Wajahnya terlihat pucat, tubuhnya terengah-engah. Apa yang harus kuberikan? Makhluk itu tersenyum lebar, giginya tampak tajam dan gelap. Segala sesuatu memiliki harga. Dan kalian, sudah tahu harga yang harus dibayar. Roni merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Setiap kata yang keluar dari mulut makhluk itu semakin membebani pikirannya. Ia tahu, saat ini, ia berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Terjebak dalam suatu tempat yang tidak ia pahami, dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Harga, bisik Roni, suara sukar keluar dari tenggorokannya yang kering. Apa maksudmu? Apa yang kau inginkan dariku? Makhluk itu berdiri diam, seperti menikmati kebingungannya. Matanya yang hitam dan kosong memandang tajam, seolah tahu segala yang ada dalam hati dan pikiran Roni. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada empati. Semua yang ada hanya kegelapan dan keinginan untuk melihat Roni jatuh lebih dalam. Yang kalian lihat, yang kalian alami, itu adalah awal. Suara itu semakin dalam, bergema di dalam kepala Roni. Tapi jika kalian ingin pergi, jika kalian ingin hidup, maka ada harga yang harus kalian bayar. Roni menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Apa yang harus kuberikan? Aku sudah kehilangan semuanya. Makhluk itu bergerak lebih dekat, seakan mengukur ketakutan Roni. Suasana semakin sesak, udara terasa semakin dingin. Kalian datang ke sini dengan niat, bukan? Ada yang kalian cari, ada yang kalian inginkan. Kalian ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi ingat, dunia ini selalu menuntut sesuatu sebagai imbalan. Roni menatap makhluk itu dengan tatapan kosong. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Aku hanya ingin keluar dari sini. Aku ingin membawa Tiara kembali. Namun, makhluk itu hanya tersenyum tipis. Itu tidak cukup, nah. Tiara? Dia sudah menjadi bagian dari kami. Kalian harus membayar untuk kebebasan itu. Roni merasa tubuhnya semakin lemas. Setiap kata yang diucapkan makhluk itu semakin menjeratnya. Bagaimana aku bisa membayar? Tanyanya, suaranya hampir terdengar putus asa. Aku tidak punya apa-apa lagi. Makhluk itu mendekatkan wajahnya, sangat dekat, hampir bisa merasakan hembusan nafasnya yang dingin. Kalian tidak punya apa-apa? Kalian salah? Nah. Kalian memiliki segalanya. Kalian punya hidup, punya pilihan. Dan kalian punya jiwa. Roni terdiam. Jiwa, bisiknya, merasa dunia ini berputar semakin cepat. Makhluk itu mengangguk perlahan. Ya, jiwa kalian. Itulah yang dibutuhkan untuk menebus semuanya. Itu adalah harga yang harus dibayar. Jantung Roni berdegup kencang. Apa yang dikatakan makhluk itu? Apakah ia harus menyerahkan jiwanya untuk keluar dari tempat ini? Rasanya mustahil, tapi setiap kata yang keluar dari makhluk itu terasa begitu nyata, begitu meyakinkan. Jika aku menyerahkan jiwaku, apa yang akan terjadi dengan Tiara? Roni bertanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Tiara? Suara itu terdengar samar, seolah mengingatkan Roni pada sesuatu yang jauh. Tiara adalah bagian dari perjalanan ini, bagian dari takdir yang sudah ditentukan. Dan kalian
akan selalu kembali ke sini. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Roni merasa terhimpit. Jadi, aku harus memilih? Antara jiwaku atau Tiara? Makhluk itu mengangguk. Begitulah aturan di sini. Kalian yang datang ke dunia ini, tidak ada yang bisa keluar tanpa membayar dengan harga yang setimpal. Jiwa. Roni menelan ludah. Apakah ia harus menyerahkannya? Meninggalkan hidupnya yang masih penuh dengan harapan, hanya untuk mendapatkan kebebasan sesaat? Hanya untuk keluar dari tempat ini? Namun, pikirannya melayang ke Tiara. Temannya yang hilang. Ia teringat bagaimana mereka dulu tertawa bersama, merencanakan perjalanan ini untuk menemukan kedamaian. Kini, semua itu hancur. Tiara, yang ia percayai, hilang dalam ritual ini. Tidak. Roni tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Tidak, teriaknya, dengan penuh tekad. Aku tidak akan menyerahkannya. Tidak untuk apapun. Makhluk itu terdiam sejenak. Kau sangat keras kepala, nak. Tapi ingat, dunia ini tidak memaafkan. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian alami, itu semua sudah diatur. Jika kalian menolak, maka kalian akan menjadi bagian dari dunia ini. Selamanya. Roni merasa ada kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Kekuatan yang memaksanya untuk berpikir jernih, meskipun dunia di sekitarnya semakin tidak nyata. Ia tidak bisa menyerah. Tidak sekarang. Tidak pernah. Dengan langkah cepat, Roni mundur. Ia tidak peduli pada makhluk itu lagi. Ia tidak peduli dengan segala ancaman atau janji-janji kosong yang ditawarkan. Semua itu hanya tipuan untuk menjeratnya lebih dalam. Tidak ada yang bisa mengubah takdirmu, nak. Tidak ada yang bisa lari dari kami. Suara makhluk itu semakin terdengar lemah, seakan memudar. Tapi Roni tidak peduli. Ia terus berlari, mencoba menembus lorong gelap ini, mencari jalan keluar, meskipun ia tahu itu semakin mustahil. Namun, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menyerah. Ia akan terus berjuang, bahkan jika itu berarti berlari tanpa tujuan. Setiap langkah terasa lebih berat. Dunia ini terasa semakin rapuh. Tapi ia tidak akan berhenti. Tidak, meski ia tahu bahwa harga yang harus dibayar itu akan selalu membayangi dirinya, sepanjang hidupnya. Hingga akhirnya, setelah berlari tanpa arah, Roni menemukan sebuah pintu yang terbuka perlahan, seperti memberikan harapan. Pintu itu mengarah keluar, ke dunia yang lebih terang, yang mungkin, hanya mungkin, memberi kesempatan untuk keluar dari kegelapan ini. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih mendalam. Kalian yang sudah melihat, kalian tidak akan pernah benar-benar bebas. Dan ketika Roni melangkah lebih jauh, ia merasa seolah dunia itu terpecah, meninggalkannya di antara bayang-bayang yang tak bisa ia hindari. Roni berdiri di depan pintu itu, pandangannya kosong menatap ke arah dunia luar yang mulai terlihat samar. Cahaya yang terpancar melalui celah-celah pintu seakan-akan memberi harapan, seolah dunia yang lebih baik menunggu di balik sana. Pintu itu mengeluarkan suara berderit pelan, semakin lebar, seolah memberikan kesempatan terakhir baginya untuk melangkah keluar. Namun, ada sesuatu yang janggal. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, namun perasaan itu begitu kuat. Sebuah ketakutan yang datang tanpa diduga, menjalar dari punggung hingga ujung jari. Roni tahu, ia sudah terlalu jauh dalam perjalanan ini. Segalanya sudah berubah. Dunia yang ia kenal, yang dulu penuh dengan harapan, kini terasa sangat jauh, seolah ada tirai gelap yang memisahkan dirinya dari kenyataan. Tiba-tiba, suara itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Suara yang familiar, seperti sebuah bisikan yang tak pernah lelah menghantuinya. Roni, suara itu datang dari belakangnya, lembut namun penuh ancaman. Roni menoleh dengan cepat. Di belakangnya, berdiri Tiara. Wajah temannya itu tampak pucat, tubuhnya lemah, seolah habis melewati sesuatu yang sangat berat. Mata Tiara kosong, tidak ada lagi cahaya kebahagiaan yang dulu ia kenal. Tiara yang berdiri di hadapannya kini adalah Tiara yang berbeda. Tiara,
suara Roni serak. Apa yang terjadi padamu? Kau masih hidup. Tiara tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Senyum yang lebih menyeramkan daripada apapun yang pernah Roni lihat. Apa yang kau lihat, Roni? Tiara bertanya dengan suara yang jauh berbeda dari biasanya. Roni merasakan tubuhnya bergetar. Ada sesuatu yang sangat salah dengan keadaan ini. Tiara, temannya yang dulu begitu ceria, kini berdiri di sana, seperti sebuah bayangan yang tidak hidup sepenuhnya. Ini bukan kau, Tiara. Ini bukan Tiara yang aku kenal. Roni berkata, nadanya semakin tinggi. Tiara mengangkat tangan, menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Kau akan keluar, Roni. Tapi ada harga yang harus dibayar, kan? Tidak ada yang benar-benar bisa keluar tanpa meninggalkan sesuatu di sini. Roni terdiam, pikirannya berputar. Ia tahu apa yang dimaksud Tiara. Ia tahu harga itu. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang ia buat akan mengubah segalanya. Namun, tidak ada pilihan lain, bukan? Kau ingin keluar? Tiara bertanya lagi, kali ini suaranya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ia artikan. Kau ingin bebas? Tapi, kau sudah melihatnya, Roni. Dan dunia ini tidak membiarkan siapapun pergi begitu saja. Kau tahu itu. Roni menatap Tiara dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Aku hanya ingin keluar. Aku ingin kembali ke hidupku, ke dunia yang dulu. Tiara tertawa pelan, tawa yang terdengar kering dan kosong. Dunia yang dulu sudah hilang, Roni. Tidak ada yang bisa kembali setelah kalian melihat apa yang kalian lihat. Roni menggenggam erat dadanya, berusaha menahan perasaan yang ingin meledak. Aku tidak bisa kehilangan semuanya. Tidak sekarang. Tiara menunduk, matanya yang kosong menatap tanah. Kau sudah kehilangan semuanya sejak awal, Roni. Bahkan sebelum kalian melangkah ke tempat ini. Semua yang terjadi sudah ditentukan. Semua ini adalah bagian dari takdir yang tidak bisa kalian hindari. Roni merasa tubuhnya semakin terhimpit. Apa yang ia hadapi sekarang lebih dari sekadar memilih antara hidup atau mati. Ini adalah keputusan yang lebih berat dari itu. Ini tentang keberadaan, tentang hakikat hidupnya yang dipertanyakan. Apakah ia siap untuk membayar harga yang diminta dunia ini? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Suara itu tidak asing. Suara yang ia kenal, namun tidak ingin ia dengar lagi. Agus, temannya yang sudah hilang. Ia berdiri di samping Tiara, dengan wajah yang juga tampak berbeda. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi keceriaan. Hanya ada kekosongan di sana. Kalian tidak bisa lari, Roni, kata Agus dengan suara yang keras, namun terasa kosong. Kami semua sudah terikat. Kami sudah menjadi bagian dari dunia ini. Roni merasa jantungnya berdegup kencang. Tidak. Ini tidak mungkin. Agus? Tiara? Mereka sudah berubah. Mereka bukan teman yang ia kenal. Semua yang terjadi di sini bukan hanya sebuah mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Jika kalian ingin keluar, kalian harus memilih. Suara itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih mengerikan. Tidak ada jalan keluar tanpa mengorbankan sesuatu yang berharga. Roni menoleh ke pintu yang terbuka lebar. Di sana, dunia yang terang tampak menunggu. Namun, ia tahu, semakin dekat ia melangkah, semakin ia merasa seperti ditarik kembali oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Dunia ini bukan dunia yang ia kenal lagi. Pilihanmu, Roni, kata Tiara, suaranya kini terdengar lebih jelas, lebih nyata. Kau bisa keluar, tapi jangan harap kau akan kembali lagi seperti dulu. Tidak ada yang bisa kembali. Roni menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Ia sudah berada di ujung jurang. Apakah ia akan melangkah keluar dan meninggalkan semua yang ia kenal? Atau apakah ia akan tetap tinggal dan menerima takdir yang sudah digariskan? Jangan buat aku menyesal, bisik Roni,
lebih kepada dirinya sendiri. Ia membuka matanya, menatap Tiara dan Agus yang berdiri di depannya, tubuh mereka semakin memudar, semakin jauh dari kenyataan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Roni melangkah maju, menuju pintu yang terbuka, menuju dunia luar yang mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun, ketika ia melangkah lebih jauh, dunia itu mendadak gelap. Pintu yang tadinya terbuka kini tertutup rapat, menguncinya kembali di dalam kegelapan yang tak terhingga. Dan dalam kegelapan itu, suara itu terdengar sekali lagi. Tidak ada yang benar-benar bebas, Roni. Tidak ada yang keluar dari sini tanpa membayar harga yang lebih tinggi. Roni tersadar. Ia bukan hanya kehilangan teman-temannya. Ia kehilangan dirinya sendiri. Tamat.